Ini semua ada di depan mata kita. Makanya dikatakan Bari. Bari adalah pencipta yang sangat menguasai ciptaannya. Kemudian Musawwir. Musawwir itu yang melukis, yang membuat alis begini dua, bulu-bulu bulunya ada di sini. Hidung kita seperti ini, ya, bibir dengan dua dengan rapi. Musawwir, lukis dari sini. Tapi itu kalau belum tahu, saya beritakan survei penelitian alis manusia. Satu alis kita, kenapa dalam sunnah Nabi SAW tidak boleh cabut alis? Cuma buat ibu-ibu. Nabi SAW mengatakan Allah melaknat wanita mencabut alis. Disuruh bersaing. Ternyata ada penelitian survei internasional ya, orang yang terkaya ini sudah ada sebenarnya diangkat. Jadi kalau alis ini dicabut, di bawah boleh dicari pasangan yang baru berhubungan dengan mata, urat-urat mata. Seringnya mencabut alis membuat rambut dan membuat buta. Dan satu alis kita yang kecil ini terdiri dibuat dengan alat canggih dari 250 lembar musisir. Satu alis ada di YouTube, kalian ketik saja keajaiban alis manusia, itu sudah luar biasa. Dan para ilmuwan cuma bisa bilang luar biasa yang telah menata di alis manusia dalam Islam. Saya kasih contoh yang lain dalam sebuah Sahih riwayat Bukhari. Mungkin kalau Bapak Ibu undang orang ke rumah kita semua, kalau kita ini beli ayam, ini kita bicara pasar tradisional ya, dan dia ingin ayam hidup, sementara dia kita ke pasar beli ayam, Bapak Ibu mengundang orang, saya yakin kita akan cari ayam yang paling besar, yang paling gemuk, gitu kan? Kalau perlu ada ayam jago, ayam jantan kita beli. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita cuma melihat hal yang kecil, tidak lihat hal yang besar. Ayam ini begitu kita beli, oh iya ini gemuk, cukup terbaik. Yang kita bayangkan hal yang kecil itu nanti di rumah saya membuat kari atau goreng atau dibakar, hanya sebatas ini. Kita nggak pernah berpikir. Bapak Ibu coba renungin kalau yang pelihara ayam di rumah, kalau di Indonesia ini banyak, di sini saya nggak tahu. Ini orang pelihara ayam di rumah, saya bilang sama jemaah saya, coba Bapak Ibu cara pesan baik-baik bunuh ayam itu dan apapun ambil mistar, dan sebaliknya kita dilarang untuk menjadi penggaris, pengangguran, menjadi penyebab. Ambil penggaris yang biasa dipakai untuk di Indonesia bilang mistar. Jadi penggaris untuk orang biasa garis buat gambar anak itu kan ada sentimeter ya. Ambil penggaris itu, Bapak Ibu buka bulu ayamnya, hitung lihat sentimeter antara satu bulu ke bulu sebelah sama. Siapa yang nata itu? Siapa yang coba-coba bulu ayam itu melengket jaraknya sentimeter persis sama. Coba lihat yang baik-baik dan itu tertancap dengan baik. Allah beri dengan kekuatan itu tidak lem, sudah pakai lem melengket. Suka itu kalau dicabut pun satu bulunya, satu tangkainya terdiri dari bulu-bulu yang banyak dan rapi dengan corak dengan warna. Coba mengharamkan itu. Cuma pikir hal yang lebih besar, jangan cuma tahu ayam dimakan. Untuk orang-orang beriman dalam kehidupan dunia, bulunya siapa yang nata? Ini baru kita bicara bulu dengan corak ya, dengan warna, dan semua ayam begitu miliaran ekor yang tidak kenal namanya konsep halal. Ini siapa yang adakan Allah yang lain dalam kemudian Bapak Ibu sekalian, di setiap bulu itu, di setiap ayam itu kita baru bicara bulu, kita bicara masalah suara, pelatuknya, natanya, miliknya, dan banyak sekali. Baru kita jaga di atas bisa banyak cocok tanam, sistem pencernaannya, sistem makanannya, yang memandu dia untuk makan dan makanlah rezeki-rezeki yang sudah contohnya ke sana. Itu semua masuk dalam makna al-musawwir, yang melukis, yang menata, yang dan orang melukis buah-buahan bagus, itu sudah kagum. Ada buah-buahan di luar lukisannya sang pencipta, bisa dirasain, nggak pernah kita pikirin. Kita masuk ke supermarket mau pengen anggur merah, udah pikir ini yang buat merah, ini anggur begitu, cita rasanya, aromanya, siapa yang buat nih? Siapa yang mengikat anggur itu di setiap tangkainya seperti itu? Menata dengan rapi, yang dicintai oleh Allah itu luar biasa. Makanya Allah selalu bilang dalam Al-Quran, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun, tidak mereka berpikir, tidak mereka merenungi pekerjaan. Ini bukan begitu saja terjadi semua. Baru kemudian kita kembali kerja lagi. Semua ini menunjukkan tentang kebesaran Allah. Zuhud itu bukan teman-teman makan roti kering. Lalu dikatakan lahul asmaul husna, dia memiliki nama-nama yang mulia. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh.
semua yang di langit dan di bumi bertasbih padanya, wa huwal azizul hakim, dan dia zat yang maha mulia lagi maha bijaksana. Tentu saja di sini Bapak Ibu sekalian, memberikan kepadanya sesuatu. kasus masalah Allah Subhanahu wa taala itu bertasbih padanya orang yang di langit dan di bumi. Ini kata ulama kicauan burung adalah tasbihnya. Suara jengkrik di malam hari, serangga-serangga itu juga adalah tasbihnya. Suara gemericik air adalah tasbih air. Suara api itu adalah tasbihnya. Semua bertasbih. Banyak sekali. Dalam sebuah riwayat Bukhari dijelaskan bahwasanya Nabi SAW pernah bertanya kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, waktu sudah mulai Nabi SAW bertemu dengan Jibril menerima wahyu, saya waktu menuju ke Gua Hira berawal-awal sebelum kau datang Jibril, saya mendengar ada kalimat Assalamualaikum ya Rasulullah, keselamatan bagimu hai Rasulullah. Suara saya nggak lihat ada orang di padang pasir. Ini hadis sahih kata Nabi, kata Jibril alaihissalam, itu suara batu dan pohon yang mengucapkan salam kepada Muhammad. Dalam sebuah riwayat Bukhari dijelaskan, pernah Nabi Muhammad SAW ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik. Kalau sahabat Nabi Anas bin Malik mengatakan satu hari Nabi SAW naik di atas mimbar. Nabi SAW sering kali kalau ceramah, khutbah atau ceramah, beliau sering kali berdiri di masjid, berdiri, belum ada mimbar. Waktu itu berdiri, dan kalau beliau capek, beliau bersandar di batang pohon kurma. Jadi zaman dulu tuh kalau tembok berapa seperti kita semen, tapi ada batang pohon kurma ditebang atasnya, ditebang akarnya, ditancapin di tanah. Ini nanti dideretin satu sama lain jadi tembok. Ada satu batang pohon besar kurma, ditebang atasnya, ditebang akarnya, ditancapin, itu ditaruh di depan mihrab Nabi. Jadi Nabi kalau sujud sholat menghadap itu, dan kalau lagi khutbah Jumat belum ada mimbar ya, maka beliau kalau capek sandar ke batang pohon itu. Satu hari ada seorang sahabiat Nabi, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Ada seorang sahabiat Nabi perempuan berkata, ya Rasulullah, saya melihat Anda sering letih kalau harus khutbah Jumat atau harus ceramah, seakan-akan Anda harus bersandar pada pohon. Ada pegawai saya, kalau kita sekarang pegawai saya bisa buat apa namanya, mimbar, bisa buat tempat untuk Anda bisa berdiri, duduk, bisa saya buatkan? Kata Nabi SAW, silahkan. Kata Nabi SAW, dibuatlah. Beberapa waktu kemudian hari Jumat, pas hari Jumat, mimbar sudah selesai, dan mimbar Nabi SAW terdiri dari 3 anak tangga. Dibuat dari 3 anak tangga tadi, mimbar ada tempat berdiri ketika kalau khutbah Jumat, dan ada tempat duduk istirahat di antara 2 khutbah. Maka yang terjadi adalah terjadi juga mimbar itu, kalau Nabi SAW dia ada mimbar, waktu masuk Jumat beliau naik di atas mimbar, beliau salam seperti biasa, lalu dia duduk, lalu Bilal azan. Juga disebutkan bahwa lalu Bilal azan berdagang. Pada saat itu beliau mulai dari umur 21 tahun, beliau semuanya lagi merenungi azannya Bilal. Jadi Bilal ini lagi azan, suaranya merdu, lagi merenungi. Hening, bapak-bapak yang hadir Jumat tahu. Biasanya memberikan wasiat gitu kan. Maka yang terjadi adalah mereka bilang, kami mendengarkan suara anak bayi menangis. Kami mendengarkan suara anak bayi. Satu masjid hari Jumat dengar suara bayi menangis. Lalu makin lama suara itu berubah seperti suara induk unta yang sedang mencari anaknya. Kami bingung suara dari mana nih. Lalu kami menyaksikan Nabi SAW turun dari mimbarnya, lalu mendatangi mihrab. Dia mewasiatkan kepada anaknya dulu ke dalam sebuah riwayat. Kemudian mendatangi batang pohon yang ada di mihrab tadi, yang sudah ditebang atasnya, ditebang akarnya, yang Nabi biasa sandar Sallallahu Alaihi Wasallam kalau khutbah. Maka Nabi SAW datangi pohon itu lalu memeluknya seperti memeluk anak kecil sambil bersabda, demi Allah, kalau seandainya saya tidak memeluknya, maka dia akan menangis sampai hari kiamat. Benda yang kita anggap mati bisa mengetahui kalau ini Nabi SAW. Ada kisah lain, kalau teman-teman ikutin di YouTube tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW, ada seorang pemuda di Jazirah Arab bernama Rukhana. Rukhana ini teman-teman sekalian adalah orang yang menjual jasa kekuatan tubuhnya. Orang yang tinggi besar, kekar, dan selalu memang jasa bulat. Dia datang ke satu kaum, satu suku, dia bilang, saya mau bulat sama kalian. Tapi siapa yang kalah,
Dia harus mengikuti peraturan yang menang. Dia sering nantang, dia bilang siapa yang menang mengalahkan saya jadi budaknya. Setahun, 2 tahun, 10 tahun, saya siap jadi budaknya. Tapi kalau saya menang, istrinya, anaknya jadi milik saya. Haram sekali, tidak baik ya. Tapi begitulah rukana terjadi. Satu waktu dia dengar di Mekah Nabi SAW berdakwah. Lalu Nabi datangi Quraisy, dia mengatakan, hai Quraisy, mau nggak saya permalukan Muhammad buat kalian? Muhammad ini orangnya tinggi besar, kekar, nggak pernah kalah bulat. Orang semua takut kalau ditantang. Maka dia berkata, Quraisy mengatakan, tentu saja. Apa yang kau buat dari kemiskinan? Saya akan tantang Muhammad bulat dan pasti dia akan kalah. Dia akan dipermalukan. Kalian kasih apa saya? Tidak ada orang Quraisy apa saja yang tidak mendapatkan permalukan kata bahasa Arab kekal. Maka Nabi SAW itu lagi tawaf. Siapa yang berusaha? Kata Rukana naik ke atas batu. Hai Muhammad, yang satu berusaha, yang satu tidak berusaha. Dalam 5-10 tahun saya beriman padamu, berusaha akan mendapatkan hasil. Maka kata Nabi SAW, tentu saja. Kemudian juga dikatakan oleh Nabi SAW dalam doa lawan saya dulu. Kalau kau menang bulat dengan saya, maka saya akan ikuti agamamu. Jangan sampai aku. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus memberhentikan agamamu di keadaan. Jika Nabi berdoa dalam kata Nabi SAW, nah, kita juga perlu tahu Bapak Ibu sekalian, kalau semua Nabi dan Rasul itu diberikan kekuatan 10 orang laki-laki. Semua Nabi dan Rasul diberikan kekuatan 10 orang laki-laki normal untuk membela agama Allah. Selain itu juga diberikan mukjizat-mukjizat. Ini kalau Bapak Ibu ngikutin ada ceramah saya panjang lebar di kajian kitab Minhajul Muslim di YouTube. Ketik Habib Basalamah Minhajul Muslim ada mukjizat Nabi Muhammad SAW. Banyak, mungkin lebih dari 30 saya sebutin. Di antaranya ini gitu. Kadang-kadang maka kata Nabi SAW baik, dibuatlah garis, bajunya kelihatan bersih, kemudian terjadilah pergulatan. Mereka kaget, ternyata Nabi Muhammad SAW menang. Dan bulat itu beda dengan bela diri lainnya. Bulat itu harus menekuk artinya membuat musuh tanpa luka, tapi kalah. Jadi seorang pengusaha yang ini sulit dan memang dia. Maka ternyata Rukana yang tidak pernah kalah bulat kalah dengan Nabi SAW. Kalah sekali dia tidak percaya. Bulat lagi 2 kali sampai 10 kali Nabi kalah. Seorang pedagang. Maka Rukana bilang saya mengaku kalah yang tapi saya tidak mau beriman juga sama kamu. Terpercaya. Kecuali pohon ini bicara. Ditunjuk sebuah pohon kurma. Dan dalam hadis Bukhari Muslim ini disebutkan pohon itu mengucapkan syahadat yang orang Mekah semua dengar. Pohon bicara. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati. Banyak orang berbuat dosa, dia anggap Allah nggak tahu. Orang kalau berzina misalnya di kamar hotel, yang dia sedang hirup oksigen, makhluknya Allah. Air yang sedang dia minum atau dia pakai di kamar mandi, makhluknya Allah. Kayu, kain, kasur itu, semua meja, itu adalah makhluknya Allah. Selain daripada malaikat, semua ini menyaksikan dan akan jadi saksi hari kiamat. Sudah tahu kan hadis kenapa kita kalau sholat disuruh pindah-pindah tempat? Ya, sudah tahu belum? Ada hadis Nabi SAW, kalau kalian sholat, berpindah-pindahlah. Karena setiap tempat yang dipakai sholat akan menjadi saksi hari kiamat. Jadi kalau Bapak Ibu sholat wajib di sini misalnya, nanti sholat sunnahnya pindah tempat ke sana. Karena setiap tempat yang kita sholat itu akan menjadi saksi hari kiamat. Seperti itulah. Ya. Jadi ini sebabnya.